Halo teman-teman, welcome back. Kembali lagi dalam channel YouTube aku, Handa Purnama. Dalam video kali ini, aku akan berbagi beberapa contoh soal P3K, yaitu tes bakat skolastik atau penalaran. Jadi kalau di tes CPNS ini masuknya di soal TIU. Untuk itu langsung aja kita ke soalnya. Kita baca petunjuknya terlebih dahulu. Untuk soal berikut, masing-masing soal terdiri dari pernyataan-pernyataan yang akan mengungkapkan kemampuan Anda dalam menyimpulkan suatu permasalahan. Setiap soal terdiri dari beberapa pernyataan. Bacalah baik-baik pernyataan itu dan tentukan kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan itu. Pilihlah satu dari 5 pilihan jawaban yang ada sebagai kesimpulan dari pernyataan itu. Oke teman-teman, di sini aku bertujuan untuk belajar bersama mengenai soal-soal pada tes seleksi P3K. Pada kali ini, aku akan khusus membahas soal tentang tes bakat skolastik atau penalaran logis. Oke teman-teman, nomor 1. Setiap peserta ujian sekarang sedang berpikir. Maka, A. Jika si A sedang berpikir, maka si A bukan peserta ujian. Kita harus fokus. Untuk pilihan jawaban A, ini jelas bukan. Karena si A sedang berpikir, maka semestinya dia adalah peserta ujian. B, jika si A sekarang tidak berpikir, maka ia peserta ujian. Nah, ini berbalik dengan A, maka yang B juga salah. C, jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Saya rasa jawabannya adalah C, tapi kita lihat terlebih dahulu untuk D dan E. D, jika si A sedang berpikir, maka ia bukan peserta ujian. Salah ya, karena dia sedang berpikir, maka dia juga harus sebagai peserta ujian. E, jika si A bukan peserta ujian, maka ia tidak sedang berpikir. Belum pasti. Oke, kita lihat jawaban C. Jika si A sedang berpikir, maka ia peserta ujian. Kita lanjut di nomor 2. Elang adalah burung. Elang terbang ke selatan. Beberapa burung terbang ke selatan. Jadi kalau dari saya, untuk menyelesaikan soal semacam ini, jika ada pertanyaan antara yang pasti, beberapa, dan sementara, itu jawabannya pasti bukan semua atau jawaban-jawaban yang tidak pasti. Oke, kita lihat. A. Semua burung adalah elang. Belum tentu ya semua burung itu elang. B. Tidak setiap elang yang terbang ke selatan adalah burung. Ini juga tidak. C. Burung bukan elang. Nah, ini burung bukan elang. Ini malah lebih janggal. D. Tidak semua burung elang terbang ke selatan. Kemudian E. Tidak semua burung terbang ke selatan. Kalau saya jawabannya E. Tidak semua burung terbang ke selatan, karena tidak cuma burung elang saja, ada burung-burung yang lain, maka jawabannya adalah E. Kita lihat kunci jawaban. Yap, jawabannya adalah
E. Tidak semua burung terbang ke selatan. Nomor 3. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Ini semua ya, semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Pilihan jawaban A. Semua yang hadir bukan dokter. Semua yang hadir bukan dokter. Bukan ya. Karena anggota asosiasi profesi di sini termasuk dokter. Kemudian B, semua dokter hadir dalam rapat. Kita simpan dulu. C, sementara peserta rapat adalah dokter. Ini juga bisa. D, semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. Belum tentu. E, sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi. Dikatakan pada soal bahwa semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Kalau saya lebih ke C, sementara peserta rapat adalah dokter. Kita lihat kunci jawabannya. C, sementara peserta rapat adalah dokter. Karena dokter merupakan anggota dari asosiasi profesi yang dimaksud. Kita lanjut pada soal nomor 4. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Ini pasti ya, karena soalnya adalah semua warga desa Suket adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suket. Nah, ini mudah. A, Pak Iman pasti seorang nelayan. Betul, karena semua warga desa Suket adalah nelayan. B, Pak Iman bukan seorang nelayan. Salah ya, karena Pak Iman ini adalah warga desa Suket. C, Pak Iman terpaksa menjadi nelayan. Bukan juga. D, Pak Iman belum mau menjadi nelayan. Salah juga. E, Pak Imam nelayan dari desa sebelah desa Suket. Dikatakan bahwa Pak Iman adalah warga desa Suket. Jadi jawabannya adalah A, Pak Imam pasti seorang nelayan. Kunci jawaban adalah A, Pak Imam pasti seorang nelayan. Kita lanjut pada soal nomor 5. Semua pengendara harus mengenakan helm. Jadi ini wajib bahwa pengendara harus menggunakan helm. Sebagian pengendara mengenakan sarung tangan. Jadi pasti beberapa hanya menggunakan sarung tangan, tidak semua pengendara. Nah, di sini saya kembali jelaskan, kalau ada pertanyaan yang di depan semua, di belakang ada beberapa atau sebagian, pasti jawabannya akan mengarah ke sebagian. Jadi jangan pernah pilih jawaban yang depannya itu semua. Itu saya pastikan salah. Oke, kita lihat pilihan jawaban. A, sebagian pengendara tidak mengenakan helm. B, semua pengendara tidak mengenakan sarung tangan. Yang B jelas bukan, karena dikatakan sebagian pengendara mengenakan sarung tangan. C, sebagian pengendara mengenakan helm dan sarung tangan. Oke, C kita simpan. D, sebagian pengendara tidak mengenakan helm dan sarung tangan. Bukan ya, karena pengendara harus mengenakan helm. E, sebagian pengendara tidak mengenakan helm dan tidak mengenakan sarung tangan. Ini juga bukan, karena sama-sama tidak mengenakan. Jadi jawabannya adalah C, sebagian pengendara
mengenakan helm dan sarung tangan. Kita lihat pada kunci jawaban. C. Sebagian pengendara mengenakan helm dan sarung tangan. Kita ke soal nomor 6. Semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. A. Semua psikolog hadir dalam rapat. Bukan ya, karena sebagian yang hadir adalah psikolog. Jadi psikolog hadir itu sebagian, nggak semua. Kembali saya ingatkan bahwa ada pernyataan di depan semua, di belakang sebagian. Pasti pilihan jawabannya adalah sebagian. Dari pilihan jawaban A sampai C itu kata-katanya semua menggunakan kata semua. B. Semua anggota perkumpulan adalah psikolog. Belum tentu. C. Semua anggota perkumpulan yang hadir, ini lebih nggak fokus lagi. Nah, ini jawaban antara D sama E. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. Benar. E. Sebagian yang hadir bukan anggota perkumpulan. Dikatakan bahwa semua yang hadir adalah anggota perkumpulan. Jadi jawabannya adalah D. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. Kita lihat kunci jawaban. D. Sebagian psikolog adalah anggota perkumpulan. Kita lanjut pada soal nomor 7. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Beberapa penelitian skripsi tidak menguji hipotesis. Oke? Di depan pernyataannya tidak semua, di pernyataan kedua beberapa. Jadi pasti pilihannya juga tidak semua. C sampai E saya pastikan salah. Tapi boleh nanti kita baca. A. Beberapa sarjana tidak menulis skripsi. Salah ya, karena setiap sarjana diwajibkan menulis skripsi. B. Beberapa hipotesis skripsi tidak terbukti benar. Boleh, ini menurut saya benar. C. Semua hipotesis skripsi terbukti benar, belum tentu. Semua hipotesis penelitian terbukti benar, bukan juga. E. Semua sarjana hipotesis skripsinya benar. Jadi jawabannya adalah B. Beberapa hipotesis skripsi tidak terbukti benar. Kita lihat kunci jawaban. B. Beberapa hipotesis skripsi tidak terbukti benar. Kita lanjut pada soal nomor 8. Pada kasus seperti ini, saya harapkan teman-teman untuk sedia kertas buram untuk melakukan seperti coret-coret supaya letaknya itu tepat. Nomor 8. Ada 5 orang sahabat, Yuan, Dian, Nadia, Nisa, dan Yuni. Yang paling muda di antara mereka adalah Yuni. Oke, pada ilustrasi ini kalian bisa lihat apa yang saya taruh di sini. Berarti Yuni ini paling muda. Kalau dilihat pilihan jawabannya antara A, B, dan E, karena Yuni pada posisi paling muda. Yuan tidak lebih tua dibandingkan Dian dan Nadia. Oke, jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini kalau saya mencoret-coret. Hanya Yuan lebih muda daripada Nisa. Nadia lebih tua dibandingkan Dian. Urutan usia kelima orang sahabat tersebut dari yang paling tua ke yang paling muda adalah, sudah dijelaskan bahwa Yuni paling muda. Oke.
Jadi, coret-coret saya akan seperti ini. Kalian bisa pause terlebih dahulu, kenapa bisa begini? Jadi urutan yang paling tepat adalah A. Nadia, Dian, Nisa, Yuan, Yuni. Kita lihat kunci jawaban. A. Sama ya, Nadia, Dian, Nisa, Yuan, dan Yuni. Jadi kalau saya biasa menggunakan coret-coret supaya tata letaknya itu tepat. Nomor 9. Ogis lebih tinggi daripada Beni. Ogis lebih tinggi daripada Beni. Rangga lebih pendek daripada Ogis. Maka jika Rangga 180 cm, Beni 180. Salah ya? Karena Rangga itu lebih pendek daripada Ogis dan Ogis lebih tinggi daripada Beni. Maka tingginya pasti berbeda. B. Jika Rangga 180, Beni tingginya kurang dari 180. Salah ya? C. Jika Rangga 180, Beni tingginya lebih dari 180. Bukan ya? D. Jika Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang dari 180. Ini tepat. E tidak ada jawaban yang tepat. Ini yang D. Kalian bisa lebih fokus lagi untuk pilihan jawaban D. Jika Ogis 180, Beni dan Rangga tingginya kurang dari 180. Pernyataannya adalah Ogis lebih tinggi daripada Beni, Rangga lebih pendek daripada Ogis. Maka keduanya ini pasti di bawah Ogis. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 10. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Oke, sementara. Pasti jawabannya nanti sementara juga. A. Semua dokter hipotesis disertasinya benar. Belum tentu. B. Sementara hipotesis disertasinya tidak terbukti. Bisa. C. Sementara dokter tidak menulis disertasi. Seorang dokter wajib menulis disertasi. Jadi bukan. D. Semua hipotesis disertasi terbukti benar. Belum tentu. E. Semua hipotesis penelitian terbukti benar. Juga belum tentu. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat kunci jawaban. Oke. B. Oke teman-teman, ini adalah 10 soal tes bakat skolastik penalaran logis. Untuk berikutnya, nomor 11 dan berikutnya akan kami sajikan dalam video terpisah biar durasinya tidak terlalu panjang. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Untuk itu, supaya kalian tidak ketinggalan soal berikutnya dari aku, tinggalkan like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini juga semakin berkembang dalam memberikan informasi kepada kalian. Semoga ini bermanfaat ya. See you.